Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini terambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya berikan temanya, tiada yang mustahil bagi Allah. Nothing impossible with God. Dan adon nasotar patupa debata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak percaya Bapak Ibu sudah sering mendengar dan membaca firman Tuhan ini. Apa-apa, yang terpenting adalah punya dampak, punya pengaruh, punya implikasi di dalam kehidupan kita. Renungan kita pada saat ini berkisah tentang Maria Marta yang datang kepada Yesus membawa pergumulannya, membawa persoalannya karena saudaranya Lazarus telah mati. Itulah rekaman dalam story-nya. Di sini Yesus diperhadapkan dengan situasi yang sulit, yang urgent, keadaan yang memerlukan jawaban, solusi, jalan keluar, the way out. Dan kalau kita teliti Alkitab ini, kitab Injil ini, mulai dari Matius sampai dengan Yohanes, di sana kita akan melihat betapa sering Yesus diperhadapkan dengan keadaan yang kritis, keadaan yang sulit, situasi yang tidak mungkin. Mulai dari peristiwa di Kana Galilea, perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, orang yang kerasukan setan, orang yang buta dan tuli, dan lain sebagainya. Dan dalam firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini, Yesus diperhadapkan dengan Lazarus yang sudah mati. Berarti tidak ada lagi kemungkinan untuk disembuhkan secara medis. Tapi apa yang terjadi? Kita perhatikan dalam ayat 44. Lazarus dibangkitkan, Lazarus hidup. Berarti Yesuslah jawabannya. Yesuslah solusinya, Yesuslah jalan keluarnya. Benar dan tepat apa yang dikatakan dalam Yohanes 14:6 yang senada dengan Yohanes 11:5. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku do dalam dohot hati koran, dohot hati Tuhan. Artinya Yesuslah jawaban dari segala kehidupan kita. Amin. Yang menjadi masalah kalau kita melihat satu peristiwa atau kejadian, negatifnya yang lebih dalam, negatifnya yang lebih jalan daripada positifnya. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Apa dosaku? Apa salahku? Sama seperti Marta dalam adem satu. Dia langsung berkata, jika engkau Tuhan sekiranya di sini, maka saudaraku ini tidak akan mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, coba kita merenung pada saat ini. Dengan adanya virus corona yang terjadi pada saat ini, banyak orang berkata, Tuhan sudah marah, Tuhan sudah murka. Memang Tuhan itu darah tinggian sehingga dia marah-marah. Bapak ibu itu yang darah tinggian, yang marah-marah, jika diperhadapkan dengan masalah persoalan kesulitan dalam hidupmu, akui sajalah. Jangan ada di antara kita. Nah, apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam kehidupan ini? Yang pertama, jelas dikatakan dalam ayat 4, supaya kemuliaan dan pekerjaan Tuhan dinyatakan di sana. Asa patar akam daun di debata. Itu maksudnya yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan yang datang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, itu berarti Tuhan mau mengajar kita, mendidik kita, agar kita dapat lebih belajar percaya kepadanya. Ayat 12 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya, supaya kamu dapat belajar percaya. Yang kedua,
Di sini Yesus mau mengajak kita untuk berkolaborasi, bekerja sama. Dia mengerjakan apa yang harus dia kerjakan, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, sama-sama bekerja. Dan kalau sama-sama bekerja, pasti pekerjaan itu tuntas dan berhasil. Sama seperti instruksi pemerintah dan anjuran para dokter pada saat ini dalam menanggulangi virus corona yang sedang mewabah pada saat ini, dikatakan kita harus sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, stay at home. Tidak usah diprotes, tidak usah dipertentangkan, lakukan yang menjadi bagianmu. Bersama pasti pekerjaan itu tuntas dan berhasil. Kalau dikatakan cukup ibadah di rumah masing-masing, lakukan. Tidak usah kita berbantah-bantah, tidak usah kita mempertentangkannya dengan mengikuti Alkitab, ayat-ayat kita. Baiklah itu kita imani. Ibadah di rumah, ibadah di gereja, sama-sama oke, sama-sama yes, sama-sama amin, sama-sama haleluya, sama-sama puji Tuhan. Dan yakinlah persembahannya juga nanti dan ucapan syukurnya pasti lebih baik, pasti lebih istimewa. Amin. Baik, kita masuk ke ayat 40. Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Idaun mudo hasanapun di mata, mulu naporsiahu. Idaun mudo hasanapun di mata, mulu naporsiahu. Yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini, apakah kita percaya dengan sungguh-sungguh terhadap perkataan Tuhan itu? Tidak hanya mengatakan saya percaya, seperti yang sering kita ikrarkan, kita ucapkan setiap minggu, aku percaya, Porsia Duau. Tetapi kalau diperhadapkan dengan situasi dan persoalan, saya itu terbusisat di kita. Tidak punya dampak, tidak punya pengaruh, dan tidak punya implikasi. Apa yang kita katakan, aku percaya. Percaya itu harus mengimani dengan sungguh-sungguh, menghormati dan menyerahkan diri secara total 100% kepada Tuhan. Itu orang percaya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada tendensi kecenderungan dalam hidup manusia. Kalau tidak ada persoalan, kalau jalan mulus-mulus terus, mereka lupa Tuhan. Kalau tidak ada badai, kalau tidak ada ombak, mereka gampang berkata dan berjanji, saya akan percaya dan setia kepada Tuhan. Kalau dapat berkat yang melimpah, mereka mengatakan, oh praise the Lord, puji Tuhan. Namun apa? Namun ketika diperhadapkan dengan persoalan, kesulitan, penyakit, apa yang terjadi? Jangan tanya saya, tanya saja pada ombak yang bergelora di laut sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepercayaan itu perlu diuji, dites realita, dibuktikan di tengah-tengah situasi yang sulit dan kenyataan yang tidak menguntungkan. Jangan gentar, jangan takut, jangan bersungut-sungut, itu namanya terbaik. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus berani menghadapi situasi apapun. Sebab apa? Sebab kita punya Allah yang perkasa, yang berkasih karunia, yang tidak ada mustahil baginya. Coba kita perhatikan dalam ayat 27. Apa kata Marta? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Engkau Mesias. Siapakah Mesias itu? Mesias itu adalah Yesus Kristus, juru selamat kita. Dialah yang menebus dosa-dosa kita. Dia yang melenyapkan segala ketakutan, segala kutuk, segala penyakit oleh bilur-bilurnya. Engkau pasti menang, engkau pasti menang, dan engkau pasti sembuh. Imani dan jadikan tagline kehidupanmu. Mari kita perhatikan ayat 33 sampai 38.
Apa pesan, apa misi yang mau disampaikan kepada kita di tengah-tengah persoalan dan ketakutan manusia pada saat ini? Apa pesannya dari ayat 1 sampai dengan ayat 44 yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini? Yang pertama, kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, betapapun beratnya beban hidupmu, tantanganmu, betapapun besarnya musuh dalam hidupmu, engkau pasti menang. Sebab apa? Sebab Tuhan lebih kuat dari segala sesuatu. Yesus berkata dalam Matius 11:8, marilah kepadamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Dikatakan di sini, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwa, hati. Kalau kita stres, kalau kita ketakutan, kalau kita menghadapi persoalan, apa yang paling menderita? Yang paling menderita adalah hati, jiwa. Tapi firman Tuhan mengatakan tadi, jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang kedua, dalam hidup ini kita harus mencontoh, menteladani, menjadikan role model, memakai cara Maria dan Marta dalam persoalannya. Dia datang tersungkur, menangis, mengadu kepada Yesus. Di sini Marta menyeret, melibatkan Yesus dalam persoalannya. Itu yang harus kita lakukan. Tuhan, tolonglah bebanku, permasalahanku, persoalanku. Katakan itu dalam doamu, nyatakan itu dalam doamu. Tuhan, aku sedang takut pada saat ini oleh virus corona yang melanda negara. Itu bukan hanya masalahku, itu juga masalahmu. Karena aku adalah ciptaanmu, aku adalah anakmu, engkau adalah bapakku. Pasti engkau akan memberikan solusi jalan keluar. Saya hanya bersandar, saya hanya percaya kepada engkau yang mampu memberikan kelepasan, kekuatan bagi saya. Sampai terharu, masih pun tergugah, tergerak, simpati, empati kita buat Yesus itu. Kan itu yang dilakukan oleh Marta dalam pergumulannya, dalam persoalannya, dalam tantangannya, sampai terharu, sampai masih pun dikatakan Tuhan itu libatnya. Bukankah itu yang harus kita lakukan di situasi ketakutan kita pada saat ini? Kita tuntut terus apa yang kita alami, kita katakan, kita nyatakan, sampai Yesus kita buat masyarakat, sampai empati, simpati kita buat dia melihat penderitaan kita. Bukankah Paulus mengatakan dalam Filipi 4:6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, dalam permohonan, dalam ucapan syukur. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakan keinginanmu, apa yang kau alami, ketakutankah, apakah, nyatakan itu dalam doamu. Sama seperti Marta dan Maria, datang menangis, tersungkur, mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan ketakutannya, dan apa hasilnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, dalam situasi yang mencekam dan sulit, kritis saat ini, kita harus percaya bahwa Tuhan juga ikut bekerja, ikut berperkara dalam masalah kita, dalam masalah yang dihadapi bangsa dan negara kita pada saat ini. Bahwa kuasa Tuhan ikut bekerja dalam proses yang dilakukan pemerintah dan para dokter dalam menanggulangi virus corona yang sedang mewabah pada saat ini. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita menang, bahwa negara kita pasti menang. Memang realita pada saat ini bukan main-main, berat, harus jujur mengakuinya, tidak usah kita sembunyikan. Itu memang fakta, memang ada. Tetapi kalau kita fokus kepada kuasa Tuhan, kemampuan Tuhan, bagi dia tidak mustahil. Apa yang terjadi? Kita pasti menang.
kita pasti keluar menjadi pemenang, winner.